Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah isyarat menarik dari beliau ketika kita membenci dan memusuhi orang. Pertanyaan beliau begini, apakah bijaksana dan adil bagi seorang mukmin memendam kebencian dan permusuhan berlama-lama kepada saudaranya hanya karena persoalan sepele yang bahkan tidak pantas menyebabkan timbulnya permusuhan selama sehari? Apa pantes sih, apa bijaksana sih kita itu memusuhi saudara kita sesama mukmin? Ketika engkau memusuhi dan membenci saudaramu, itu kan berarti kamu anggap saudaramu punya keburukan. Ketika engkau menuduh keburukan pada saudaramu, ada 3 hal yang terlibat. Jangan lupa, kalau kita nganggap saudara kita jelek, saudara kita buruk, ada 3 aspek yang harus kita baca. Dan itu terlibat dalam anggapan kita. Yang pertama apa? Takdir. Hidup ini ya memang secara sunnatullah, sesuai takdirnya Allah, ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang jahat, ada orang teladan. Apapun situasinya dalam hidup ini kan kita diminta untuk ridho. Permusuhan kita, kebencian kita yang berlarut-larut pada seseorang, anggaplah itu dia memang buruk atau jelek, tapi jangan-jangan itu menunjukkan bahwa kita tidak terima, kita tidak ridho terhadap ketetapannya Allah bahwa ada orang yang jelek. Jadi ya memang kadang-kadang kita jatuh pada kebencian atau permusuhan pada seseorang, tapi jangan berlama-lama. Khawatirnya kalau lama-lama, wong dendam saja sampai tahunan, sampai 15 tahun tadi, tiga kali pemilu. Khawatirnya kalau lama-lama, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang menyangkal takdirnya Allah, tidak ridho terhadap ketetapannya Allah. Jadi diingatkan yang pertama itu oleh Syekh Said Nursi. Yang kedua, setan unsur eksternal dan nafsu amarah unsur internal. Jadi ketika kita memusuhi dan membenci orang, itu kan sebenarnya kita sedang membuka diri kita untuk dimasuki hal-hal yang negatif. Yo, istilahnya kita biarkan setan masuk, yang itu menghidupkan nafsu amarah kita. Kebencian dan permusuhan ini kan hal yang negatif. Itu kita pelihara lama-lama dalam diri kita. Ya ini tentu saja merusak diri kita. Oleh karena itu, keluarkan itu, gantilah dengan belas kasihan, gantilah dengan cinta. Yang ketiga, kekurangan, keterbatasan, kecerobohan kita. Wong kita ini manusia, juga banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Kadang-kadang yo keliru, kadang-kadang yo salah. Kita juga sering khilaf, dosa kita juga banyak. Apa pantas sih kita membenci orang, memusuhi orang berlama-lama? Kayak kita ndak punya dosa saja. Itu kan bahasa kasar gitu, kalau menurut Syekh Said Nursi. Iya, memang mungkin dia salah, mungkin dia keliru, mungkin dia ndak pas, terus kamu ndak suka, ya. Tapi kan apa harus berlama-lama begitu? Merusak dirimu sendiri, menyusahkan dirimu sendiri, dan kamu tidak sadar bahwa jangan-jangan kamu juga begitu di matanya dia. Berarti apa? Yuk lebih banyak introspeksi saja. Keluarkanlah semua kebencian dan permusuhan itu dalam diri kita. Seandainya memang harus menegur, mengingatkan saudara kita, ya dasarnya semoga bukan kebencian dan permusuhan, tetapi cinta, kepedulian, empati, persaudaraan, dan lain sebagainya.
Jadi inilah sindiran beliau. Kalau kita bisa sadar 3 ini tentang takdir, tentang setan dan nafsu amarah, termasuk tentang kelemahan kita, insya Allah nanti yang kita anggap buruk di saudara kita rasanya sepele saja. Tidak penting ternyata, saya benci lama-lama ternyata tidak ada gunanya kok. Nah, kita sadar 3 hal ini. Baik, ini loh rumusnya. Kenapa sih orang yang hatinya dipenuhi benci, dengki, dan permusuhan itu membahayakan dirinya sendiri? Yang pertama, orang yang membenci itu orang yang sedang menzolimi dirinya sendiri. Ciri pertama. Yang kedua, orang yang membenci dan memusuhi itu orang yang takut. Dia takut kalah oleh musuhnya, dia takut musuhnya mendapat kenikmatan dan lain sebagainya. Jadi dia ini orang yang zalim pada dirinya. Yang kedua, dia orang yang takut. Yang ketiga, dia orang yang lelah, capek nyari celah jeleknya musuhnya. Yang keempat, dia orang yang gelisah, hidupnya tidak tenang. Sementara orang yang dibenci, dimusuhi, jangan-jangan santai saja, tenang saja. Yang keempat, dia tertipu oleh hal-hal yang fana, kekayaan, kekuatan, kedudukan. Wah, enak dia kok dapat kaya, harusnya dia ini miskin saja, wong dia curang, harusnya dia. Kita kan begitu. Kita lupa bahwa kekayaan itu fana, jabatan itu fana, kedudukan juga fana. Berarti dia tertipu. Dan yang terakhir, orang yang membenci itu adalah orang yang tidak ridho tadi ya, terhadap takdir dan kasih sayang dan ketetapannya Allah. Berarti apa ringkasnya? Kalau kita membenci orang, memusuhi orang, atribut kita jadi banyak negatifnya. Kita jadi orang yang zalim pada diri kita sendiri, menyusahkan diri sendiri. Yang kedua, hidup kita jadi hidupnya seorang penakut. Kita banyak takutnya, takut musuhnya menang, takut musuhnya enak. Yang ketiga, kita akan lelah mencari jeleknya. Yang keempat, kita gelisah, tidak tenang. Yang kelima, kita orang yang tertipu. Dan yang keenam, kita orang yang tidak ridho. Berarti apa? Ternyata memusuhi dan kebencian itu sesuatu yang memang benar-benar merusak diri kita sendiri pertama-tama. Mungkin orang yang kita benci tenang-tenang, santai, enak saja, senyum-senyum saja. Kita yang jungkir balik nyari jeleknya dia. Dan habislah kita karena hal-hal negatif tadi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.